Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati Allah, terima kasih sudah hadir di channel Ilmu Langit. Kehadiranmu di sini bukan sesuatu yang kebetulan. Banyak orang saat ini sedang sibuk dengan dunia mereka, sibuk mengejar gemerlap yang cepat pudar, sibuk dengan rutinitas yang kadang membuat hati kering tanpa arah. Tetapi engkau, saudaraku, memilih untuk singgah di sini. Dan percayalah, itu bukan karena jari-jarimu semata, melainkan ada sesuatu yang Allah gerakkan dalam hatimu. Ketahuilah, setiap pertemuan selalu punya rahasia. Sama seperti pertemuan kita hari ini, yang bisa jadi adalah bagian dari skenario Allah untuk menyampaikan pesan penting yang akan mengubah jalan hidupmu. Ada satu kalimat yang mungkin selama ini tidak pernah kau bayangkan kekuatannya. Kalimat pendek, ringan di lidah, namun begitu berat di hadapan Allah. Kalimat yang bila diucapkan di tengah malam, dalam sujud tahajud, mampu membuat langit bergetar, malaikat berhenti, dan takdirmu berubah seketika. Apakah engkau percaya bahwa sebuah kalimat bisa menggetarkan seluruh isi langit? Percaya atau tidak, kisah ini sudah nyata terjadi dalam kehidupan para kekasih Allah. Mereka bukan orang-orang biasa, tetapi orang-orang yang menjadikan tahajud sebagai nafas hidupnya. Mereka yang hatinya senantiasa terpaut pada Allah, dan ketika malam tiba, mereka bangkit dari tidurnya, lalu bersujud, melantunkan kalimat itu. Dan apa yang terjadi? Hidup mereka diliputi keberkahan yang sulit dijelaskan dengan kata-kata. Saudaraku, sebelum kita menggali lebih dalam, izinkan saya mengucapkan terima kasih. Terima kasih karena engkau sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan narasi ini. Waktumu adalah sesuatu yang berharga, dan engkau memilih untuk menyerahkannya untuk mendengar tentang Allah, tentang tahajud, tentang kalimat yang bisa mengubah segalanya. Ini artinya hatimu masih hidup, masih diberi cahaya untuk mencari kebenaran. Saya ingin engkau merasakan sesuatu. Tarik napas perlahan, bayangkan dirimu berdiri di tengah malam. Sunyi, gelap, semua orang terlelap, tapi engkau bangun, mengambil air wudhu, lalu bersujud. Bayangkan lantainya dingin, udara menusuk, tapi di dalam hatimu ada kehangatan yang sulit dijelaskan. Kau letakkan keningmu di tanah, dan kau ucapkan kalimat itu. Seketika, dadamu yang sesak seolah lapang. Air matamu menetes tanpa bisa ditahan. Seakan-akan ada sesuatu yang jatuh dari langit, menyentuh jiwamu, menghapus seluruh luka yang selama ini kau pendam. Inilah momen yang membuat bulu kuduk berdiri. Inilah momen ketika kalimat itu menembus batas dunia. Kalimat yang sederhana, tetapi ketika dibaca dalam sujud tahajud, ia menjadi doa yang tidak tertolak. Saudaraku, mungkin engkau sedang bertanya dalam hati, apa kalimat itu? Apakah benar sesederhana itu? Dan mengapa ia mampu menggetarkan langit? Pertanyaan-pertanyaan itu wajar muncul, tapi sebelum kita mengungkapnya, izinkan saya mengajakmu merenung lebih dalam tentang makna tahajud itu sendiri. Tahajud bukan sekadar bangun malam. Tahajud adalah percakapan rahasia antara hamba dengan Tuhannya. Saat dunia tidur, saat semua makhluk sibuk dalam mimpi, engkau bangkit untuk menundukkan hati hanya kepada Allah. Bayangkan, di saat itulah Allah turun ke langit dunia, lalu berkata, adakah hambaku yang berdoa, maka aku kabulkan. Adakah hambaku yang meminta, maka aku beri. Adakah hambaku yang memohon ampun, maka aku ampuni. Itulah saat ketika langit benar-benar terbuka. Dan di waktu seperti itu, ketika kalimat yang akan kita bahas dilantunkan, dampaknya luar biasa. Tidak hanya menenangkan batin, tetapi mampu menggoyahkan takdir yang sudah tertulis. Karena doa di waktu tahajud bukan doa biasa. Ia adalah doa yang menembus tanpa penghalang. Bayangkan, seorang hamba yang lemah, yang penuh dosa, yang rapuh, tetapi di sepertiga malam terakhir ia bersujud, mengangkat kedua tangannya, lalu berbisik dengan kalimat itu. Malaikat pun tercengang, karena kalimat ini mengandung makna permohonan total, penyerahan penuh, pengakuan bahwa tiada daya dan kekuatan kecuali dengan Allah. Saudaraku, apakah engkau pernah merasakan bahwa hidupmu seperti jalan buntu? Segala usaha sudah engkau tempuh, tetapi pintu rezeki seolah tertutup. Segala doa sudah kau panjatkan, tetapi jawaban tidak kunjung datang. Mungkin justru di titik itulah Allah ingin engkau kembali kepadanya di waktu tahajud. Allah ingin mendengar suaramu di keheningan malam, saat dunia diam, hanya engkau dan Dia yang berbicara. Disitulah kalimat ini bekerja. Kalimat ini bukan sekadar doa, tetapi sebuah senjata rahasia. Ia seperti kunci yang membuka pintu-pintu keberkahan yang tertutup rapat.
Ia mampu mengubah kegelisahan menjadi ketenangan. Ia mampu mengubah air mata menjadi cahaya. Dan ia mampu mengubah hidupmu dari jalan yang penuh gelap menjadi jalan yang terang. Saudaraku, ketahuilah bahwa kalimat ini pernah dibaca oleh Nabi kita, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalimat ini juga menjadi wirid para ulama, para wali, para ahli ibadah yang seluruh hidupnya diserahkan untuk Allah. Mereka menemukan kekuatan dahsyat dari kalimat ini, karena bukan manusia yang menciptakannya, melainkan bimbingan dari Allah sendiri. Mungkin engkau masih merasa penasaran, tapi biarkan rasa penasaran itu tumbuh, karena justru dari situ engkau akan lebih merasakan dahsyatnya kalimat ini ketika benar-benar kau dengar. Saudaraku, saya ingin mengajakmu melakukan sesuatu. Tulis angka 77 di kolom komentar. Angka itu bukan sekadar angka, tetapi simbol doa, simbol energi positif yang kita bagikan bersama-sama. Semoga dengan itu, hatimu dan hati saudara-saudara kita yang lain terhubung dalam cahaya doa, sehingga kalimat ini benar-benar akan menggetarkan langit ketika kau baca dalam sujud tahajudmu. Dan tahukah engkau, ada sebuah rahasia lain. Setiap kali engkau membaca kalimat ini, Allah akan menguatkanmu. Kalimat ini adalah bentuk istighosah, yaitu permohonan pertolongan. Kau menyerahkan dirimu sepenuhnya kepada Allah, dan Allah menjawab dengan kasih sayang yang meliputi langit dan bumi. Bayangkan, kalimat itu pendek, tapi maknanya dalam. Ia seperti jeritan jiwa yang paling murni. Ia seperti doa yang lahir dari hati yang benar-benar pasrah. Dan justru doa seperti inilah yang paling cepat sampai kepada Allah. Saudaraku, tahajud bukanlah ibadah ringan. Membiasakan diri bangun di sepertiga malam terakhir adalah jihad tersendiri. Tubuhmu ingin tetap terlelap, tetapi hatimu memaksa untuk bangun. Dan ketika engkau memilih bangun, engkau sedang menunjukkan bahwa cintamu kepada Allah lebih besar daripada cintamu kepada tidurmu. Di momen seperti itu, Allah benar-benar menatapmu. Allah benar-benar mendengar setiap bisikanmu. Dan malaikat mencatat setiap kalimat yang keluar dari bibirmu. Maka jangan sia-siakan kesempatan itu dengan doa-doa kosong. Ucapkan kalimat ini, resapi maknanya, biarkan ia mengalir dari hatimu. Saudaraku, ini baru awal dari perjalanan kita. Kita baru membuka pintu pertama dari sebuah rahasia besar. Setelah ini, kita akan membahas lebih dalam tentang kalimat itu, tentang maknanya, tentang rahasia yang terkandung di baliknya, dan tentang bagaimana ia mampu mengubah hidupmu. Tetap bersama saya, karena setelah ini, engkau akan mengetahui kalimat yang mampu menggetarkan langit dan mengubah jalan hidupmu selamanya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah sampai pada inti pembahasan. Bagian pertama tadi adalah pintu yang membuka rasa penasaranmu, dan sekarang kita akan melangkah lebih dalam. Karena inilah waktunya kita benar-benar membedah kalimat yang mampu menggetarkan langit itu. Kalimat tersebut adalah, Ya Hayu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Kalimat yang ringan di lidah, pendek dalam susunan kata, tapi mengandung samudera makna yang tidak akan habis jika kita selami. Mari kita uraikan perlahan, agar hati kita benar-benar menangkap cahayanya. 1. Ya Hayu, panggilan kepada Sang Maha Hidup. Saudaraku, Ya Hayu berarti, wahai yang Maha Hidup. Ini bukan sekadar panggilan, tapi pengakuan. Dengan mengucapkannya, kita seakan berkata, Ya Allah, hanya Engkau yang hidup dengan kehidupan yang sempurna. Engkau tidak pernah mati, tidak pernah tidur, tidak pernah lengah, tidak pernah hilang dari pengawasan. Engkau hidup selama-lamanya. Bukankah hidup kita ini terbatas? Kita tidur, kita lelah, kita bisa sakit, bahkan satu saat nanti kita akan mati. Tetapi Allah hidup tanpa batas. Maka ketika engkau mengucapkan, Ya Hayu, engkau sedang menyerahkan kelemahan hidupmu kepada Allah yang Maha Hidup. Engkau sedang berkata, Ya Allah, aku hidup tapi rapuh, aku hidup tapi terbatas, maka kuletakkan hidupku dalam genggaman-Mu yang abadi. Ada getaran batin yang luar biasa jika kalimat ini diucapkan dalam sujud tahajud. Karena disitulah kita benar-benar menyadari bahwa hidup kita hanyalah pinjaman, sementara Allah adalah sumber dari segala kehidupan. Saudaraku, pernahkah engkau merasa hidupmu seperti kosong? Seperti berjalan tapi tidak tahu arah, seperti bernapas tapi tidak ada makna. Itu terjadi karena kita lupa siapa pemilik kehidupan ini. Tapi ketika engkau ucapkan, Ya Hayu, dengan tulus, seketika hatimu akan kembali diisi oleh kesadaran bahwa hidupmu punya pemilik, dan pemilik itu tidak pernah meninggalkanmu. 2. Ya Qayyum, penopang segala sesuatu.
Selanjutnya kita mengucapkan, Ya Qayyum. Kata ini artinya adalah, wahai yang maha tegak dan berdiri sendiri, yang menopang segala sesuatu. Bayangkan dunia ini, saudaraku. Matahari yang terbit dan tenggelam, bintang yang berputar di orbitnya, bumi yang berputar tanpa henti, udara yang kita hirup, air yang kita minum. Semua ini tidak berdiri sendiri. Semuanya butuh penopang, butuh aturan, butuh kekuatan yang membuatnya tetap ada. Dan penopang itu adalah Allah, Al-Qayyum. Ketika engkau mengucapkan, Ya Qayyum, engkau sedang mengakui bahwa engkau tidak mampu berdiri sendiri. Bahwa semua yang kau miliki, bahkan detak jantungmu yang sekarang masih berdetak, hanya bisa terjadi karena Allah yang menegakkanmu. Saudaraku, seringkali kita merasa seakan-akan bisa mengendalikan hidup. Kita bekerja keras, kita berusaha sekuat tenaga, lalu kita berkata, aku yang menentukan hidupku. Tapi coba bayangkan, jika Allah mencabut sedikit saja nikmat sehat dari tubuhmu, masihkah engkau bisa bekerja? Jika Allah menghentikan jantungmu sekejap, masihkah engkau bisa menyombongkan diri? Tidak, saudaraku, kita ini lemah tanpa Allah. Itulah mengapa kalimat, Ya Qayyum, sangat penting. Karena ia menegaskan kembali siapa penopang sebenarnya. Ia mengajarkan kita untuk tidak bersandar pada dunia, tidak bersandar pada manusia, tapi bersandar hanya pada Allah. 3. Birahmatika astaghits, aku memohon pertolongan dengan rahmatmu. Lalu bagian terakhir dari kalimat ini adalah, Birahmatika astaghits. Artinya, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perhatikan baik-baik, saudaraku. Kita tidak berkata, dengan kekuasaanmu aku minta tolong, atau, dengan murkamu aku memohon. Tidak, yang kita sebut adalah rahmat. Karena rahmat Allah jauh lebih luas daripada murkanya. Karena rahmat Allah meliputi seluruh langit dan bumi. Karena rahmat Allah mampu mengangkat kita dari jurang terdalam menuju cahaya yang tak pernah kita bayangkan. Ketika kita mengucapkan, astaghits, itu bukan sekadar doa biasa. Itu adalah jeritan hati. Itu adalah panggilan darurat dari jiwa yang merasa tidak punya siapapun kecuali Allah. Seakan-akan kita berkata, Ya Allah, aku lemah, aku tidak berdaya, aku terjepit, aku hampir tenggelam, dan hanya Engkau yang bisa menolongku. Bayangkan engkau berada di tengah lautan luas, tidak ada kapal, tidak ada perahu, tidak ada siapapun yang bisa menolong. Lalu engkau berteriak meminta tolong. Begitulah makna, astaghits. Dan yang kita panggil bukan manusia, bukan makhluk, melainkan Allah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Rahasia dahsyat dari kalimat ini, saudaraku, menggabungkan tiga bagian tadi menghasilkan doa yang sangat luar biasa. Ya Hayyu, mengingatkan kita siapa pemilik kehidupan. Ya Qayyum, meneguhkan bahwa Allah penopang segala sesuatu. Birahmatika astaghits, adalah jeritan hati yang pasrah penuh meminta pertolongan hanya dari rahmat Allah. Itulah mengapa doa ini sangat dahsyat bila dibaca di sujud tahajud. Karena ia bukan sekadar doa biasa, tapi doa penyerahan total. Doa yang lahir dari hati yang kosong dari dunia, lalu dipenuhi hanya dengan Allah. Para ulama menyebut doa ini sebagai doa istighosah, doa permohonan pertolongan darurat. Dan ketika dibaca dengan penuh penghayatan, doa ini mampu mengetuk pintu-pintu langit yang paling tinggi. Saudaraku, tahukah engkau bahwa Nabi Muhammad SAW pernah menjadikan doa ini sebagai wiridnya? Bahkan dalam satu riwayat, beliau berkata bahwa doa ini adalah salah satu doa yang paling mustajab untuk menghadapi segala kesulitan. Dan tidak sedikit para wali yang menjadikannya pegangan ketika mereka merasa hidup dalam keadaan terhimpit. Kisah yang menggetarkan, ada kisah yang diriwayatkan dari seorang ulama besar. Beliau pernah dalam keadaan terdesak, tidak ada jalan keluar, semua pintu tertutup. Lalu beliau bersujud di malam hari, mengucapkan doa ini berkali-kali, sambil menangis. Keesokan harinya, jalan yang tidak pernah beliau duga tiba-tiba terbuka. Pertolongan datang, bahkan lebih besar daripada yang beliau bayangkan. Apakah ini kebetulan? Tidak, saudaraku, karena doa ini adalah doa yang langsung menghubungkan kita dengan rahmat Allah. Dan rahmat Allah tidak pernah terlambat, tidak pernah salah alamat, tidak pernah mengecewakan hambanya. Refleksi untuk kita, saudaraku, mungkin engkau saat ini sedang berada di titik sulit. Mungkin engkau sedang merasa sendiri. Mungkin engkau sedang berjuang keras, tetapi hasilnya tidak kunjung datang. Jangan putus asa, ingat kalimat ini. Bangunlah di sepertiga malam, ambil wudhu, sujudlah, lalu ucapkan kalimat ini.
Biarkan air matamu mengalir, biarkan hatimu berbicara. Dan percayalah, Allah tidak pernah menutup telinga dari doa hambanya. Tidak ada doa yang sia-sia. Kalimat ini akan naik ke langit, mengetuk pintu-pintu rahmat, dan pada waktunya, engkau akan melihat bagaimana Allah menjawab dengan cara yang paling indah. Saudaraku, coba tuliskan angka 77 di kolom komentar sekarang. Bukan karena angka itu punya kekuatan gaib, tapi karena angka itu menjadi simbol bahwa engkau sepakat, engkau siap mengamalkan kalimat ini, engkau siap berbagi energi positif dengan saudara-saudaramu yang lain. Bayangkan, kalau ribuan orang mengetik angka yang sama, betapa kuatnya doa kita bersama, betapa luasnya cahaya rahmat yang akan turun. Mengalir ke bagian selanjutnya, saudaraku, kita sudah membahas makna kalimat ini. Kita sudah menyelami kedalaman maknanya. Tapi perjalanan kita belum selesai. Karena di bagian selanjutnya, kita akan masuk pada pembahasan yang lebih menggetarkan lagi. Kita akan melihat bagaimana kalimat ini tidak hanya sekadar doa, tetapi benar-benar mampu mengubah hidup, mengubah arah takdir, mengubah rasa sakit menjadi kekuatan. Tetaplah bersama saya, karena apa yang akan kita bahas setelah ini adalah puncak dari rahasia besar tahajud, puncak dari getaran doa yang mampu mengguncang langit. Kalimat yang mengubah hidup dan menggetarkan langit. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita sudah berjalan jauh bersama. Dari bagian pertama, kita membuka pintu rahasia tahajud. Lalu di bagian kedua, kita membedah makna kalimat, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, yang ternyata menyimpan samudera kekuatan. Dan kini, di bagian ketiga ini, kita akan melihat bagaimana kalimat tersebut tidak hanya berhenti pada lafaz, tetapi benar-benar bisa mengubah hidup seseorang, termasuk hidupmu. Mari kita mulai dengan sebuah pertanyaan sederhana. Pernahkah engkau merasa bahwa hidupmu tidak bergerak kemana-mana? Seakan-akan engkau berputar di tempat yang sama. Masalah demi masalah datang, rezeki tersendat, hati gundah, doa terasa menggantung tanpa jawaban. Rasanya seperti ada dinding besar yang menghalangi jalanmu. Saudaraku, tahukah engkau, bisa jadi dinding itu bukan dari luar, tetapi dari dalam dirimu. Dari hatimu yang terlalu penuh dengan beban dunia, dari jiwamu yang lelah mencari pertolongan pada sesama manusia, padahal seharusnya engkau kembali kepada Allah. Dan disinilah peran kalimat ini. Ia adalah pintu keluar dari dinding penghalang itu. Ia adalah kunci yang membuka jalan baru. Ia bukan sekadar doa, tapi energi spiritual yang menggetarkan langit lalu turun kembali dalam bentuk pertolongan Allah di bumi. Kalimat yang menembus batas. Ketika engkau sujud dalam tahajud, lalu melafalkan kalimat ini, sesuatu terjadi. Bukan di dunia luar, tapi di dalam jiwamu. Engkau merasa kecil, engkau merasa tidak berdaya, engkau merasa tidak punya siapa-siapa. Tapi justru di saat itulah engkau benar-benar kuat, karena engkau sedang memegang tali paling kokoh, yaitu bergantung hanya kepada Allah. Ya Hayyu, membuatmu sadar bahwa hidupmu berada di tangan Allah. Ya Qayyum, membuatmu ingat bahwa engkau tidak pernah berdiri sendiri. Birahmatika astaghits, membuatmu bersujud pasrah, mengaku lemah, lalu menyerahkan semua pada rahmat Allah. Dan saat itu pula, langit bergetar. Doa yang lahir dari hati yang ikhlas tidak pernah tertolak. Doa yang lahir dari sujud tahajud selalu mendapat perhatian khusus. Maka jangan heran jika setelah kau ucapkan kalimat ini, sesuatu dalam hidupmu perlahan berubah. Perubahan yang nyata, perubahan yang lahir dari doa ini tidak selalu langsung terlihat dalam bentuk materi. Kadang yang pertama kali berubah adalah hatimu. Hati yang tadinya gundah menjadi tenang. Jiwa yang tadinya resah menjadi damai. Pikiran yang kacau menjadi jernih. Dan bukankah ketenangan hati adalah nikmat yang lebih besar daripada harta yang melimpah? Lalu perubahan itu menjalar ke kehidupanmu. Pintu-pintu rezeki yang tadinya tertutup mulai terbuka. Persoalan yang tadinya kusut mulai menemukan jalan keluar. Hubungan yang tadinya renggang mulai membaik. Semua itu terjadi karena engkau sudah mengembalikan kendali hidupmu kepada Allah. Saudaraku, perubahan itu nyata. Banyak orang yang sudah merasakannya. Ada yang awalnya terjerat hutang, lalu setelah mendekatkan diri dengan tahajud dan membaca doa ini, Allah mudahkan jalan keluar yang tidak disangka-sangka. Ada yang awalnya sakit dan hampir putus asa, lalu Allah beri kesembuhan setelah ia menangis di sepertiga malam dengan doa ini. Ada pula yang awalnya merasa sendirian, lalu Allah hadirkan sahabat sejati, pasangan hidup yang baik, dan lingkungan yang mendukung setelah ia memohon dengan kalimat ini. Rahasia di balik air mata tahajud. Saudaraku,
jangan remehkan air mata yang jatuh dalam sujud tahajud. Itu bukan air mata biasa. Itu adalah saksi keikhlasanmu. Dan ketika air mata itu jatuh sambil melafalkan, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, maka setiap tetesnya menjadi saksi di hadapan Allah. Malaikat mencatat, langit mendengar, bumi pun ikut menjadi saksi. Dan Allah berfirman, Aku dekat. Aku kabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Itulah mengapa banyak orang mengatakan bahwa doa tahajud berbeda. Doa tahajud bukan sekadar ucapan, tapi jeritan jiwa. Ia lahir dari kesendirian yang hening, dari kejujuran yang tulus, dari kepasrahan yang total. Maka jangan heran jika doa ini menggetarkan langit, karena ia benar-benar lahir dari hati yang tidak pura-pura. Tahajud dan doa yang mengubah takdir. Ada sebuah hadits yang menyebutkan bahwa doa mampu mengubah takdir. Doa bisa menolak bala, doa bisa menarik kebaikan. Dan tahajud adalah waktu terbaik untuk berdoa, waktu di mana doa lebih mustajab daripada waktu lain. Bayangkan, saudaraku, doa biasa saja sudah mampu mengubah takdir, apalagi doa yang dilantunkan di tahajud dengan kalimat sekuat ini. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Bukankah sangat mungkin jika doa itu benar-benar menjadi pengubah jalan hidupmu? Mungkin hari ini engkau merasa hidupmu berat. Tapi jangan salah, bisa jadi beratnya hidupmu adalah tanda bahwa Allah sedang memanggilmu. Allah ingin engkau kembali bersujud di malam hari. Allah ingin engkau melafalkan kalimat ini, agar Dia sendiri yang menolongmu. Ajakan interaksi. Saudaraku, saya ingin engkau benar-benar meresapi ini. Kalimat yang sederhana bisa mengubah hidupmu. Jangan tunggu esok, karena malam ini bisa jadi malam terakhir kita. Maka jika hatimu tersentuh, coba tuliskan angka 77 di kolom komentar. Angka itu bukan sekadar angka, tapi ikrar bahwa engkau siap bangkit di malam hari. Engkau siap berdoa dengan kalimat ini. Engkau siap menyalurkan energi positif untuk saudaramu yang lain. Semakin banyak yang menuliskan angka itu, semakin kuatlah getaran doa kita bersama. Bayangkan, ribuan orang yang menonton video ini sama-sama mengetik angka 77, lalu di malam hari sama-sama membaca kalimat ini. Betapa dahsyat getarannya di langit, betapa luas rahmat Allah yang turun kepada kita semua. Saudaraku, kita sudah berjalan panjang. Dari awal hingga akhir, kita belajar bahwa tidak ada doa yang lebih dahsyat selain doa yang lahir dari hati yang tulus. Kalimat, Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, adalah kalimat yang sederhana, tapi kekuatannya luar biasa. Ia mengajarkan kita untuk kembali kepada Allah, untuk menyadari bahwa hanya Allah yang hidup selamanya, hanya Allah yang menopang segala sesuatu, dan hanya dengan rahmat-Nya kita bisa selamat. Kalimat ini bukan hanya untuk para ulama, bukan hanya untuk para wali, tapi untuk kita semua. Siapapun bisa mengucapkannya, siapapun bisa merasakan dahsyatnya. Tidak peduli engkau kaya atau miskin, sehat atau sakit, tua atau muda. Yang terpenting adalah hatimu ikhlas, pasrah, dan benar-benar meminta hanya kepada Allah. Maka jangan sia-siakan sepertiga malam. Jangan biarkan kesempatan emas itu berlalu begitu saja. Bangunlah, bersujudlah, lalu ucapkan kalimat ini. Biarkan langit bergetar karena doa-doamu. Biarkan hidupmu berubah karena pertolongan Allah. Saudaraku, jika engkau merasa narasi ini bermanfaat, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada sahabatmu, keluargamu, atau siapapun yang engkau cintai. Karena bisa jadi, doa inilah yang mereka butuhkan. Bisa jadi, kalimat sederhana ini adalah jawaban dari doa mereka selama ini. Dan terakhir, ingatlah, hidup ini hanya sebentar. Dunia hanyalah persinggahan, yang abadi adalah akhirat. Maka gunakan waktumu untuk mendekat kepada Allah. Gunakan malammu untuk menangis dalam sujud tahajud. Dan jangan lupa, kalimat ini adalah senjata rahasiamu. Ya Hayyu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Kalimat yang menggetarkan langit, kalimat yang mampu mengubah hidupmu, kalimat yang menjadi bukti bahwa engkau tidak pernah sendirian. Karena bersama Allah, tidak ada kata mustahil. Saudaraku yang selalu saya hormati, terima kasih sekali lagi karena engkau masih setia bersama saya sampai di bagian penutup dari pembahasan yang luar biasa ini. Saya percaya, engkau yang masih mendengarkan hingga detik ini bukanlah pendengar biasa. Engkau bukan penonton kebetulan, tidak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Setiap takdir, setiap langkah, bahkan setiap klik yang jarimu lakukan untuk membuka video ini,
semuanya adalah bagian dari skenario besar yang Allah atur dengan sempurna. Kalau engkau bertanya, kenapa saya bisa betah menonton sampai akhir? Jawabannya sederhana, karena kalimat yang sedang kita bahas ini bukan kalimat sembarangan. Ia bukan kalimat yang hanya masuk di telinga lalu hilang begitu saja. Ia adalah kalimat yang menyentuh hati, mengetuk nurani, menggugah jiwa, dan bila dipanjatkan di tengah malam, ia mampu mengguncang langit dan mengubah hidup. Hari ini, saudaraku, kita sudah berjalan jauh bersama. Dari awal kita membicarakan betapa pentingnya tahajud, hingga membedah rahasia satu kalimat ini, lalu merenungi bagaimana doa sederhana bisa menjelma menjadi kekuatan dahsyat yang melampaui logika manusia. Dan sekarang, tibalah kita pada kesimpulan besar. Sebuah simpulan yang bukan hanya merangkum, tapi mengikat seluruh pembahasan menjadi pelajaran hidup yang tak boleh kita abaikan. Mari kita ulang sejenak. Kalimat itu adalah, Ya Hayu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Satu kalimat sederhana, tetapi menyimpan seluruh inti hubungan hamba dengan Rob-Nya. Ketika engkau mengucapkan, Ya Hayu, engkau sedang memanggil Allah yang Maha Hidup. Engkau sedang menyadari, betapa selama ini engkau hanyalah makhluk yang lemah, yang bergantung pada napas, pada detak jantung, pada kesehatan yang bisa hilang kapan saja. Dan hanya Allah, zat yang tak pernah mati, yang tak pernah lengah, yang tak pernah tidur, yang mampu menopangmu setiap waktu. Lalu engkau lanjutkan dengan, Ya Qayyum. Disinilah engkau mengakui, bahwa semua yang berdiri di dunia ini hanya tegak karena izin Allah. Langit tidak roboh karena Allah menahannya. Bumi tidak hancur karena Allah menjaganya. Hidupmu pun masih bisa berlanjut hingga detik ini, karena Allah yang Maha berdiri sendiri, yang mengatur segalanya tanpa pernah lelah. Dan akhirnya, engkau lirihkan doa lirih penuh kepasrahan, birahmatika astaghits. Dengan rahmatmu, aku mohon pertolongan. Lihatlah saudaraku, betapa indah kalimat ini. Ia tidak meminta rezeki secara langsung. Ia tidak meminta kesuksesan secara detail. Ia hanya meminta rahmat, sebab ketika rahmat Allah turun, semua yang engkau butuhkan akan datang dengan sendirinya. Saudaraku, dari sini kita belajar bahwa terkadang manusia terlalu sibuk meminta hal-hal kecil. Padahal kalau rahmat Allah melingkupimu, semua pintu kebaikan akan terbuka tanpa batas. Maka wajar jika para ulama besar menjadikan kalimat ini sebagai pegangan, sebagai wirid, sebagai doa di malam hari, sebab mereka tahu rahasia dahsyat yang terkandung di dalamnya. Sekarang mari kita bicara dari sisi lain. Mengapa tahajud menjadi panggung terbaik untuk melantunkan kalimat ini? Jawabannya, karena tahajud bukan sekadar ibadah sunnah. Tahajud adalah titik pertemuan rahasia antara hamba dengan Rob-Nya. Saat dunia tertidur, saat manusia sibuk dengan mimpi-mimpinya, engkau justru terjaga, mengambil air wudhu, lalu menegakkan sholat di tengah sepi. Di situ, engkau sedang berkata pada Allah, Ya Rab, aku tinggalkan dunia, aku tinggalkan kasur empuk, aku tinggalkan tidur nyenyak, hanya untukmu. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan itu. Justru pada saat itulah, Allah turun ke langit dunia, lalu berseru kepada hamba-hambanya, adakah yang berdoa, agar aku kabulkan? Adakah yang meminta, agar aku beri? Adakah yang memohon ampun, agar aku ampuni? Pertanyaan lembut dari Rab semesta alam ini bukan pertanyaan biasa. Ia adalah tawaran emas yang hanya datang di sepertiga malam terakhir. Maka ketika engkau berada dalam sujud tahajud, lalu engkau ucapkan kalimat ini, bayangkan bagaimana langit bergemuruh oleh lantunan doa-doa yang tulus. Bayangkan bagaimana para malaikat bergegas membawa doamu ke hadapan Allah. Bayangkan bagaimana rahmat yang engkau minta, segera turun seperti hujan yang menyiram bumi yang kering. Saudaraku, banyak orang mencari jalan pintas untuk mengubah hidup. Ada yang mengejar kekayaan instan. Ada yang mencari jabatan dengan mengorbankan prinsip. Ada yang menukar iman dengan kenikmatan sesaat. Namun sedikit sekali yang sadar, bahwa jalan paling cepat untuk mengubah hidup adalah dengan sujud, dengan doa, dengan kalimat sederhana yang keluar dari hati. Mungkin engkau pernah merasa hidupmu berat. Mungkin rezeki terasa sempit. Mungkin masalah datang bertubi-tubi. Disinilah rahasia kalimat ini bekerja. Saat engkau membaca, Ya Hayu Ya Qayyum, birahmatika astaghits, dalam sujud tahajud, engkau sedang menyerahkan seluruh bebanmu kepada Allah. Engkau sedang mengatakan, aku lemah ya Rab, aku tidak mampu lagi. Hanya rahmatmu yang bisa menolongku. Dan pada saat itu, engkau tidak lagi sendirian. Saudaraku, coba ingat kembali,
berapa banyak doa yang pernah engkau panjatkan di siang hari, namun terasa menggantung. Kadang tidak terjawab, kadang engkau merasa hampa. Tapi saat doa itu dibisikkan di sepertiga malam, suasananya berbeda. Hati lebih lembut, jiwa lebih khusyuk, dan suasana sunyi membuatmu merasa seakan hanya ada engkau dan Allah. Inilah yang membuat doa malam lebih cepat menembus langit. Maka, kesimpulan besar dari seluruh pembahasan kita adalah, jangan pernah meremehkan satu kalimat sederhana di sepertiga malam. Jangan remehkan kekuatan tahajud, karena disitulah kunci rahmat Allah terbuka. Kalau engkau ingin hidupmu berubah, kalau engkau ingin masalahmu menemukan jalan keluar, kalau engkau ingin rezekimu dilapangkan, maka bangunlah di malam hari, bersujudlah, lalu bisikkan kalimat ini. Engkau akan melihat, sedikit demi sedikit, jalan hidupmu akan dibimbing oleh cahaya Allah. Saudaraku, saya ingin engkau benar-benar meresapi pesan ini. Karena hidup ini terlalu singkat untuk dilewati tanpa doa. Dunia ini terlalu rapuh untuk digenggam tanpa pertolongan Allah. Maka jadikan kalimat ini sebagai temanmu. Jadikan tahajud sebagai sahabat setiamu. Bayangkan, kalau setiap malam engkau mengucapkannya, lalu rahmat Allah turun ke dalam hidupmu. Apa yang terjadi? Hidupmu akan penuh keberkahan. Masalah yang berat akan menjadi ringan. Hatimu yang gundah akan menjadi tenang. Dan engkau akan merasakan bahwa dunia ini hanyalah persinggahan, sementara tujuan akhirnya adalah ridha Allah. Saudaraku, sebelum kita menutup, saya ingin mengajakmu berinteraksi sekali lagi. Ketik angka 77 di kolom komentar, sebagai tanda bahwa engkau siap menyalurkan energi positif dari kalimat ini ke dalam hidupmu. Angka 77 bukan sekadar simbol, tapi pengikat energi doa yang kita panjatkan bersama. Ingatlah, setiap kata, setiap kalimat, setiap doa yang keluar dari hati akan menjadi saksi di hadapan Allah. Dan mudah-mudahan, doa sederhana ini menjadi sebab turunnya rahmat Allah ke dalam hidup kita. Terima kasih karena engkau sudah bertahan hingga akhir. Terima kasih karena engkau mau membuka hatimu untuk menerima pesan ini. Semoga Allah menjadikan setiap langkahmu penuh berkah, menjadikan setiap sujudmu sebagai cahaya, dan menjadikan kalimat singkat ini sebagai kunci kebahagiaan dunia akhirat. Saudaraku, jangan pernah lelah berdoa. Jangan pernah bosan mengetuk pintu langit. Karena siapa tahu, doa yang engkau panjatkan malam ini, adalah doa yang mengubah seluruh jalan hidupmu. Dan pada akhirnya, marilah kita sama-sama berdoa dalam hati kita masing-masing. Ya Hayu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Wahai Allah, dengan rahmat-Mu kami memohon pertolongan. Jadikanlah hidup kami penuh berkah, lapangkanlah rezeki kami, kuatkanlah iman kami, dan jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang selalu mencintai-Mu lebih dari apapun. Saudaraku, itulah simpulan agung dari perjalanan kita hari ini. Jangan simpan sendiri, bagikan kepada saudaramu, karena siapa tahu, satu kalimat sederhana ini adalah jawaban dari doa mereka yang paling dalam. Dan ingat, hidup akan selalu berubah ketika engkau bersama Allah. Saudaraku yang dirahmati Allah, tibalah kita di bagian terakhir dari perjalanan panjang ini. Dari awal kita sudah menyusuri rahasia tahajud, membedah satu kalimat agung yang bisa menggetarkan langit, dan merenungkan bagaimana doa sederhana mampu mengubah nasib manusia. Kini, saatnya kita menutup dengan kesan yang paling dalam, agar hati kita tidak hanya paham, tapi juga bergerak untuk mengamalkannya. Terima kasih sekali lagi, karena engkau masih setia mendengarkan hingga akhir. Percayalah, engkau bukan orang biasa. Engkau bukan pendengar kebetulan. Allah yang menggiring hatimu untuk bertahan sampai di titik ini. Kalau hatimu tidak disentuh oleh Allah, mungkin sejak tadi engkau sudah menutup video ini, sudah beralih ke tontonan lain, atau bahkan sudah lupa. Tapi faktanya tidak, engkau tetap bersama saya sampai di sini. Itu artinya, Allah sedang berbicara denganmu lewat tanda-tanda. Saudaraku, mari kita renungkan sekali lagi. Kalimat itu berbunyi, Ya Hayu Ya Qayyum, birahmatika astaghits. Wahai yang maha hidup, wahai yang maha berdiri sendiri, dengan rahmat-Mu aku memohon pertolongan. Bukankah kalimat ini begitu sederhana? Tetapi justru kesederhanaannya yang membuat ia begitu dalam. Kalimat ini tidak berputar-putar, tidak bertele-tele, tidak sibuk menyusun kata-kata indah. Ia langsung menuju inti, yaitu memanggil Allah dengan nama-namanya yang agung, lalu menyerahkan diri sepenuhnya kepada rahmat-Nya. Disinilah kita belajar, bahwa doa bukanlah tentang panjangnya rangkaian kata. Doa bukan tentang seberapa indah kalimatnya. Doa sejati adalah doa yang lahir dari hati yang tulus,
hati yang pasrah, hati yang tidak lagi menggenggam apapun selain Allah. Ketika kalimat ini diucapkan di sepertiga malam terakhir, pada saat dunia terlelap, ia menjadi sangat berbeda. Karena tahajud adalah waktu di mana tirai antara langit dan bumi terasa sangat tipis. Doa yang dipanjatkan di saat itu tidak lagi hanya sekadar doa. Ia adalah jeritan jiwa yang langsung naik ke Arsy. Ia adalah tangisan hati yang membuat para malaikat ikut bergetar. Saudaraku, banyak orang mencari mukjizat dalam hidupnya. Ada yang mengejar keberuntungan, ada yang menanti keajaiban, tapi seringkali mereka lupa, mukjizat itu sudah ada dalam genggaman. Mukjizat itu bernama tahajud, mukjizat itu bernama doa di tengah malam. Mukjizat itu bernama kalimat yang kita bicarakan sejak awal tadi. Pernahkah engkau berpikir, kenapa para nabi, para wali, dan orang-orang saleh begitu kuat, begitu sabar, begitu tabah, meski hidup mereka penuh ujian? Rahasianya sederhana. Mereka memiliki hubungan rahasia dengan Allah di sepertiga malam. Mereka punya doa khusus, mereka punya kalimat yang mereka bisikkan di kegelapan, dan kalimat itu yang membuat mereka kokoh bagai gunung. Lihatlah Nabi Muhammad, kekasih Allah. Beliau bangun di malam hari hingga kaki beliau bengkak. Ketika Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah sudah mengampuni dosamu, lalu kenapa engkau masih bersusah payah begini?" Nabi menjawab dengan lirih, "Tidakkah aku ingin menjadi hamba yang bersyukur?" Disitulah kita tahu, tahajud bukan sekadar ritual, melainkan bentuk cinta, bentuk syukur, bentuk penghambaan yang sejati. Saudaraku, engkau pun bisa merasakan kekuatan itu. Engkau pun bisa menjadi hamba yang hidupnya penuh mukjizat. Tidak peduli seberapa berat masalahmu. Tidak peduli seberapa gelap jalan hidupmu. Kalau engkau mau bangun di sepertiga malam, bersujud, lalu membisikkan kalimat ini, maka hidupmu akan diarahkan oleh Allah ke jalan yang tak pernah engkau bayangkan sebelumnya. Sungguh, doa ini bisa mengubah segalanya. Ia bisa mengubah air mata menjadi senyum. Ia bisa mengubah kesempitan menjadi kelapangan. Ia bisa mengubah sakit menjadi kekuatan. Dan yang terpenting, ia bisa mengubah hatimu yang gersang menjadi penuh cinta kepada Allah. Saudaraku, sebelum saya benar-benar menutup, izinkan saya mengajakmu sekali lagi. Mari kita isi kolom komentar dengan angka 77. Angka ini bukan sekadar simbol. Ia adalah pengikat doa kita bersama. Ia adalah energi positif yang kita salurkan, agar video ini tidak hanya menjadi tontonan, tapi juga menjadi lantunan doa berjamaah yang menembus langit. Bayangkan, kalau ribuan orang menuliskan angka yang sama, lalu ribuan doa naik ke langit bersama-sama, betapa kuat getarannya. Betapa besar pengaruhnya, dan insya Allah, itu menjadi sebab turunnya rahmat Allah kepada kita semua. Terakhir, saya ingin engkau membawa pulang satu pesan sederhana. Jangan pernah remehkan satu kalimat ini. Jangan biarkan ia hanya menjadi pengetahuan di kepalamu. Jadikan ia sebagai amalan di hatimu.